sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nila, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua dan harapan kami, Anda dalam keadaan yang baik, yang sehat dan siap menerima solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda. Tentunya Go Healthy selalu mendatangkan narasumber yang silih berganti dan hari ini datang Ibu Yuyun Syarifah, usianya masih muda, 43 tahun, tapi sudah mengalami diabetes, komplikasinya ke stroke dan juga hipertensi. Beliau datang ke sini tentunya nanti akan ngobrol juga dengan praktisi kesehatan, dan bagi Anda yang saat ini sulit mengendalikan kondisi kesehatan Anda, banyak solusi untuk Anda. Mari kita sambut, ini dia Ibu Yuyun. Ibu Yuyun, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat ya Ibu ya. Salam sehat. Nah, Ibu Yuyun masih muda Ibu, usianya 43 tahun. Profesi sebagai apa Ibu? Sebagai guru TK. Wah, guru TK. Oke, hari ini sudah ada Bang Faidon dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat, bugar, semangat bergairah, seksi kinclong OY. Sebelum itu mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dan riwayat kesehatan dari Ibu Yuyun. Kenapa terjadi stroke di usia masih produktif dan bagaimana tanggapannya dan kondisinya saat ini. Mari kita saksikan. Yuyun Syarifah. Sampai detik ini, ia masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Meski rasanya berat, tetapi Yuyun yakin dirinya bisa sembuh. Mungkin serangan stroke ini berawal dari hipertensi yang diidapnya sejak usia 26 tahun. Kala itu, Yuyun mengalami kondisi preeklamsia atau tekanan darah yang tinggi saat kehamilan. Meski persalinannya sudah berjalan dengan lancar, tetapi tekanan darah Yuyun masih kerap naik turun. Hingga ketika ia berusia 41 tahun dan sedang mengajar, tiba-tiba Yuyun merasakan sakit kepala yang begitu hebat. Kedua kakinya pun terasa lemas, dan hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa ada sumbatan di pembuluh darah lehernya. Saya didiagnosa oleh dokter saraf, itu kena penyakit stroke atau lebih tepatnya gejala stroke. Saya mengalami penyempitan pembuluh darah di bagian otak kiri dan di bagian leher. Dan kini, Yuyun hanya berharap kesehatannya bisa segera membaik. Ia ingin bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Mari kita main dulu benar salah, dan ini syarat akan ilmu. Pernyataannya adalah kecepatan penanganan stroke berdampak pada pemulihan pasien. Ibu Yuyun, pernyataan ini benar atau salah?
Betul. Tapi dari pengalaman Ibu Yuyun, waktu terkena stroke, seberapa cepat langsung ke rumah sakit ditangani oleh dokter? Alhamdulillah sih cepat banget ya. Itu waktu saya ke rumah sakit itu pada hari itu juga saya di CT scan gitu. Oh, oke, pada hari itu juga ya? Iya. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Pada penanganan stroke ini ada namanya golden period, di mana penanganan stroke harus kurang dari 4,5 jam. Jadi pada saat gejala itu timbul, ini harus segera ditangani. 2 jam pertama ini dalam perjalanan, 2,5 jam ini untuk penanganan. Sebisa mungkin dalam 2 jam ini sudah ditangani. Karena apa? Yang akan terjadi kematian sel yang dapat terjadi akibat penanganan yang terlambat. Jadi kecepatan penanganan stroke ini memang akan berdampak pada pemulihan pasien. Kecepatan penanganan stroke berdampak pada pemulihan pasien. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Ibu Yuyun, benar jawabannya. Boleh tolong jelaskan bagaimana kejadiannya itu dan bagaimana respon dari Ibu dan keluarga Ibu? Yang pertama kali itu saya kena itu di tahun 2022. Pertama itu dinyatakan meningitis. Meningitis. Iya. Lalu di CT scan di leher, bagian leher ternyata ada kayak plak gitu, penebalan pembuluh darah. Di situ dikasih tahu sama dokternya, lalu diadakan terapi. Itu ternyata kena serangan stroke yang pertama gitu. Oke. Terus yang paling terdampak itu gara-gara stroke itu apa Bu waktu itu? Apakah percakapan atau aktivitas? Jadi waktu awal itu saya sampai nggak bisa jalan gitu, untuk jalan aja sulit sekali gitu. Lalu juga ketahuannya itu untuk menulis. Kamu nulis? Iya, terhambat sekali saya untuk menulis. Nggak bisa nulis begitu? Iya. Oh, Iya. oke. Kalau langkah kaki bagaimana Ibu? Langkah kaki masih agak berat sedikit. Oke, gitu. boleh kita lihat Bu, silakan bangkit berdiri. Mungkin jalan sedikit ke bagian depan. Iya Bu. Nah, dijelaskan Ibu. Oke. Ini silakan balik kembali ke sini Ibu. Yang Ibu rasakan saat ini sulitnya bagaimana Ibu? Sulitnya itu agak berat sedikit. Oke, gitu. silakan duduk Ibu. Bu Yuyun, tadi saya melihat pada saat Ibu untuk melangkahkan kaki masih diseret ya Iya. untuk sebelah kanannya. Nah, tadi juga sudah sempat dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa hal yang memang Ibu perlu evaluasi untuk penanganannya supaya lebih terkendali ya Bu ya. Salah satunya dari tekanan darah, di mana hasil dari pemeriksaan yang tadi dilakukan itu 158/95. Nah, ini masih cukup tinggi ya Bu ya. Iya. Nah, sedangkan untuk target tekanan darahnya itu kurang dari 120/80. Kemudian tadi dilakukan pemeriksaan gula darah, ini hasilnya 164 ya Bu ya. Iya. Nah, untuk target penanganan gula darah itu kalau puasa harus di bawah 126 atau setelah makan itu harus di bawah 200. Kemudian selain dari gula darah, ini ada asam urat. Asam uratnya hasilnya 6,6. Pada wanita, target dari asam urat itu di bawah 6. Jadi ada beberapa hal dari pemeriksaan yang tadi dilakukan yang memang jadi concern untuk penanganan supaya hasilnya lebih terkendali. Nah, obat-obatan dokter tadi Mas Yo sudah sampaikan sepertinya ada yang harus dikoreksi nih dengan obat-obatannya karena tensinya masih tinggi. Berarti ada yang kurang tepat. Jadi ntar konsultasi lagi sama dokternya. Iya. Setelah itu kita akan melakukan namanya upaya tambahan. Ya, jadi upaya tambahan ini adalah untuk membantu supaya upaya ibu tadi makan sehat dan pengobatannya bisa optimal. Oh gitu. Pernah dengar namanya teknologi laser? Belum pernah. Nah, teknologi laser seperti yang dipakai Mas Edwin, perangkat ini adalah perangkat yang nanti memproduksi sinar laser. Jadi bayangin ini ada kulit, nanti di dalam kulit itu ada lapisan epidermis, dermis, hipodermis, dan pembuluh darah. Nah, sinar lasernya didesain supaya bisa tembus sampai ke pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, nanti dia akan merangsang produksi oksida nitrit, dan oksida nitrit ini nanti walaupun dikenakannya di pergelangan tangan, tapi nanti dia akan ikut beredar di seluruh tubuh dengan dampak apa? Dia akan melebarkan pembuluh darah, pemirsa. Jadi dengan demikian, teknologi laser ini nanti akan membantu menurunkan tekanan darah. Ya, berarti apa dampaknya? Yang pasti mencegah terjadinya perburukan, mencegah komplikasi, dan membantu proses perbaikan. Nah, pemirsa perlu diketahui apabila terjadi peningkatan kolesterol,
gula darah, asam urat, ini dapat meningkatkan kekentalan darah. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang sebelah kanan ini menggambarkan kondisi darah ketika terjadi peningkatan seperti kolesterol, asam urat, dan gula darah. Nah, normalnya sel darah merah ini berjalannya satu-satu, tidak mengkelompok seperti ini. Apabila terjadi darah yang kental ini akan meningkatkan terjadinya resiko trombus. Nah, trombus ini merupakan sumbatan pada pembuluh darah. Coba pemirsa bayangkan apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak yang berujung akan terjadi stroke. Dan apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung akan terjadi serangan jantung. Nah, teknologi laser ini ketika digunakan akan menguraikan dari trombus tadi. Sehingga selain pembuluh darah ini akan melebar, trombus akan dipecah atau diuraikan dan aliran darah ini akan lebih lancar. Dan apabila teknologi laser ini digunakan rutin, manfaatnya akan menstabilkan tekanan darah, gula darah, kolesterol akan lebih terkendali sehingga komplikasi ini dapat terhindar. Bu, selama ini rajin olahraga nggak, Bu? Rajin. Sebelum kejadian? Sebelum kejadian, iya. Rajin? Iya. Latihan otot perut dan otot pinggang nggak? Saya latihan beban aja sih. Iya, tapi otot pinggang dan perut dilatih nggak? Enggak. Enggak secara khusus. Baik. Jadi berikut adalah alasan kenapa ketika kita menggunakan korset medis akan membantu kita menguatkan dan menyeimbangkan tubuh kita sehingga membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Apa aja yang dikerjakan sama korset medis? Pertama adalah dia membantu stabilisasi tulang belakang, stabilisasi pinggul dan panggul. Dan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan tekanan pada punggung bawah dan atau pinggang bawah yang seringkali menjadi area yang rentan terhadap nyeri atau cedera. Itu sebabnya saat ini jika Anda mungkin baru mengalami masalah stroke dan atau Anda orang yang umurnya sudah banyak dan punya masalah keseimbangan, saat ini korset medis adalah pilihan yang tepat untuk membantu Anda agar bisa beraktivitas lagi menjadi lebih sehat. Ada teknologi laser, bagus untuk kualitas darah dan pembuluh darah kita. Bu Yuyun, tadi juga ada korset medis, ini bagus untuk keseimbangan tubuh kita. Tapi untuk teknologi laser dulu ya, namanya adalah dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Jadi Bu Yuyun, ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser ini sehari dipakai 2 kali Bu Yuyun ya. Jadi durasinya 15 hingga 60 menit, bisa bantu kendalikan banyak hal. Ibu Yun punya diabetes kan? Iya. Nah itu bisa. Hipertensi juga bisa, kolesterol tinggi juga bisa, asam urat juga bisa. Dan harapannya Anda dan juga Ibu Yuyun bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah untuk Ibu Yuyun dan juga pemirsa, untuk meningkatkan kesehatan pinggang kita gunakan. Ingat namanya ya, Dr. Q Back Support Belt. Nanti saya kasih coba kepada Ibu Yuyun cara pakainya bagaimana Ibu ya. Iya. Tapi manfaatnya dulu nih, banyak banget pemirsa. Yang satu, memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita. Dia akan menstabilisasi, dia menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Tadi Ibu, supaya jalannya juga lebih tegap ya Bu ya. Nah ini mencegah dan mengkoreksi bongkok atau asimetris. Jadi pemirsa dan juga Ibu Yuyun, Dr. Q Back Support Belt ini wajib untuk digunakan. Misalnya pada pasien yang memiliki masalah postur pada tulang belakangnya, pengeroposan, pengapuran tulang belakang yaitu osteoporosis yang juga menjadi momok bagi wanita Ibu ya. Dan juga pasca operasi tulang belakang bagi yang pasca cedera, bagi kita yang suka olahraga nih, pastinya pernah cedera ataupun patah tulang belakang. Pasien stroke yang sedang belajar berjalan, Ibu Yun ini pas banget ya, supaya jalannya makin mantap dan juga bisa kejar-kejaran dengan anak-anak. Nah para lansia juga bisa terbantukan, wajib menggunakannya dan juga untuk kita semua yang masih sehat. Segera gunakan dokter laser atau IQ laser dan juga Dr. Q Back Support Belt dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Kembali
lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, segmen sebelumnya kita belajar banyak ya. Ada informasi tentang teknologi laser. Bagus untuk kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Ada juga tadi korset medis bisa membantu para pasien stroke dan juga orang-orang yang sudah sehat untuk bisa menjaga keseimbangan secara lebih baik. Nah, kita akan dalami lagi dulu mengenai teknologi laser. Kita bincang-bincang lanjut dengan Ibu Yuyun. Ibu Yuyun, tentunya pasti semua ini ada penyebabnya ya. Iya. Dan juga di sini Ibu Yuyun juga sudah kita pakaikan korset medisnya Ibu ya. Nanti kita tanyakan bagaimana rasanya. Sebelum itu kita tanya dulu tadi Ibu mengenai penyebabnya Ibu. Bahkan waktu curiganya stroke pertama ini, Ibu lagi Zoom. Iya. Ibu merasa pusing. Iya. Yang Ibu lakukan pertama kali adalah apa Ibu? Makan gorengan. Makan gorengan. Padahal Ibu kemungkinan besar sedang terjadi stroke yang pertama. Iya. Justru makanan itu yang paling harus dihindari, Ibu malah konsumsi waktu terkena stroke. Betul. Nah Ibu tentunya penyebabnya tidak cuma satu, nggak cuma makanan Ibu. Iya. Apalagi Ibu? Istirahatnya itu kurang gitu. Jadi tingkat stres karena pekerjaan juga banyak gitu. Jadi tidur saya itu tidak teratur. Sering tidur malam. Oke, gitu. malam dalam arti jam berapa Ibu? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya. Bangun sekitar jam 4 pagi. Iya betul. Berarti efektif tidur hanya sekitar 3 jam Ibu. Betul Setiap sekali. hari. Bu Yuyun, saya potong sebentar. Tadi Bu Yuyun mengatakan bahwa mengalami hipertensi dan diabetes ya. Dan dari hasil-hasil yang tinggi itu, Ibu belum ya tergerak untuk merubah pola makan. Tadi saya mendengar masih sering makan gorengan, Iya. makan bersantan, minum minuman Iya. manis ya. Iya betul. Saya belum tergerak itu. Walaupun pertama waktu sakit itu udah ganti pola, tapi berubah lagi ke awal lagi gitu. Karena merasa udah sehat nih gitu. Stroke itu bisa berulang, nggak kepikiran dulu ya? Enggak. Sekarang udah tahu? Udah tahu. Oh, oke, nanti kalau sampai yang ketiga terjadi itu ntar anak-anak siapa yang ngurus Bu? Belum tahu itu. Ketika mereka pengen belajar ngaji, pengen apa sama ibunya nggak ada, terus gimana Bu? Saya harus fight untuk sembuh gitu. Menunggu anak saya besar. Gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Saya tidak mau. Ya. Masih ada upaya yang bisa kita kerjakan selain tadi kita mengubah pola hidup kita, mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter, dan kita bisa menggunakan upaya tambahan yaitu menggunakan teknologi laser. Nah, saya mau coba rangkum lagi apa saja manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita semua secara umum dan khususnya untuk Anda penderita stroke. Yang pertama, teknologi laser ini akan membantu memproduksi yang namanya oksida nitrit. Oksida nitrit yang diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah tadi, itu akan ikut aliran pembuluh darah kita ke seluruh tubuh kita. Dan nanti si oksida nitrit ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, termasuk misalnya sel jantung, sel liver, sel otak. Nah, di dalam sel tubuh kita itu, misalnya di jantung, sel jantung itu ada organ yang merupakan kompor tubuh namanya mitokondria. Oksida nitritnya masuk ke dalam mitokondria tadi. Dan di situ dia akan membantu memproses penggunaan gula sebagai energi, pemakaian kolesterol, sehingga badan kita menjadi lebih segar, tenaga kita naik, gula darah turun. Jadi itu seperti satu kesatuan yang selaras. Kemudian kolesterol bisa dipakai untuk membantu menghasilkan hormon, membantu proses produksi energi, dan membantu tuh fungsi kolesterol secara umum. Jadi itu dia, ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka hal-hal inilah yang saya sampaikan tadi yang bisa Anda rasakan manfaatnya. Perlu diketahui bahwa ada satu ekstensi dari teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan, yaitu intranasal laser. Nah, intranasal laser ini digunakan pada rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini ada saluran pernafasan, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada saraf, dan terkait pada pembuluh darah di otak. Nah, pada saat intranasal laser ini digunakan, ini akan membantu pada pemulihan pasca stroke atau mencegah terjadinya stroke berulang. Selain itu, ada beberapa fungsi lain seperti mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Kemudian bagi Anda yang menderita sinusitis, migrain atau vertigo, ini dapat terbantu. Nah, kita ada informasi tambahan untuk Anda. Ini mengenai satu gerakan yang bisa membantu koordinasi tubuh kita. Tahukah Anda latihan berdiri satu kaki untuk meningkatkan keseimbangan pasien stroke? Silakan praktisi kesehatan. Ya, salah satu
teknik latihan untuk membantu keseimbangan adalah berdiri satu kaki. Nah, pemirsa bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Ketika berdiri satu kaki, ada dua yang terjadi. Pertama, dia membantu menguatkan otot yang menopang secara statis. Kedua, dia membantu keseimbangan kita. Sehingga apa? Ketika berdiri satu kaki kan kita kurang seimbang ketimbang berdiri dua kaki ya. Dengan demikian, otot itu dilatih untuk kuat dan juga merangsang otak untuk membantu memelihara keseimbangan. Nah, ini penting untuk Anda yang usianya bertambah tua dan juga untuk Anda yang menderita stroke nanti bisa dilatih seperti ini ya. Dan apakah harus seperti ini satu kaki saja? Enggak, sebaiknya dikombinasikan dengan latihan dua kaki ya. Yang berdiri jongkok, setelah itu dikombinasikan dengan latihan seperti ini. Iya. Ibu Yun kalau mencoba postur begitu bisa nggak di rumah? Waktu kemarin sih belum gitu. Oke, selagi Ibu Yun sudah dipakaikan korset medis, Betul. boleh nggak kita minta Ibu Yun bangkit berdiri? Coba sekarang Ibu Yun coba berjalan ke depan, silakan berjalan beberapa langkah. Dan rasakan perbedaannya tadi sebelum dan sesudah menggunakan korset medis. Silakan balik kembali Ibu ke sini. Nampaknya lebih lancar nih Bu jalannya ya. Alhamdulillah lebih baik gitu. Coba angkat satu kaki Ibu ya, sambil menjaga keseimbangan. Yang Coba, diangkat yang kurang sehat dulu. Iya. Yang diangkat. Yang kurang sehat dulu, yang kurang sehat diangkat. Nah, oke. Tuh itu bisa Ibu. Nah, sekarang Oke. yang sehat Gitu. diangkat. Ya. Nah bisa, keren banget. Wah, dah. Perasaannya bagaimana Ibu? Waktu sudah dipakaikan korset medis? Lebih baik sih gitu. Jadi lebih enak gitu untuk jalannya, dia udah beda gitu. Terasa Keseimbangan benar bagus perbedaannya? Iya. Oke, jadi apa yang terjadi adalah ada topangan pada otot pinggang belakang dan perut sekaligus ya. Ada topangan sehingga apa? Sehingga aliran energi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika Bu Yuyun menggunakan korset medis, demikian juga Anda nanti ketika menggunakan korset medis, yang terjadi adalah korset medis ini akan membantu stabilisasi tulang belakang. Kedua, tentu ketika kita bisa berjalan lebih baik, ini akan mengurangi risiko cedera. Cedera apa? Karena jatuh ya. Kemudian dia akan membantu stabilisasi pinggul dan panggul, kemudian dia mendukung bagian pinggang atau punggung bagian bawah kita, sehingga dia bisa lebih stabil dan mengurangi ketegangan. Jadi tekanan pada pinggang bawah atau punggung bawah itu yang seringkali membuat kita seperti jadi susah bergerak begitu, itu diminimalkan rasa itu dengan penggunaan korset medis. Itu sebabnya ada baiknya dan penting bagi Anda untuk mulai menggunakan korset medis sekarang juga. Pemirsa, dalam pemilihan korset medis ini ada syarat-syarat yang dapat Anda perhatikan. Yang pertama, memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang. Yang kedua, peregangan tulang belakang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan postur tulang belakang. Yang ketiga, memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan yang keempat, ada memiliki pelindungan samping sehingga ketika dipakai seperti ada yang menopang. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi inilah manfaat dari korset medis tadi pemirsa. Tapi kalau Anda ingin melihat bagaimana teknologi laser sudah dipakai di masyarakat Indonesia yang membantu kehidupan mereka sekalipun mungkin mereka menghadapi masalah kesehatan yang sama seperti Ibu Yuyun. Mari kita saksikan ini cerita dari mereka. Keluhan saya vertigo, terus migrain, itu yang setiap hari datang itu berkali-kali gitu. Terus sama hipertensi. Terima kasih untuk alat ini. Dengan saya menggunakan alat ini saya menjadi lebih sehat, lebih berkualitas, bisa terjun kemana-mana itu sehat tanpa ada keluhan. Saya punya ini punya itu gitu. Jadi sehat alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Namanya adalah Dr. Laser atau Eki Laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi penggunaan rutin dari Dr. Laser, Ibu Yun ingat dipakai 2 kali sehari. Ya. Ini durasinya 15 hingga 60 menit. Bisa bantu kendalikan seperti Ibu Yun ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami, Anda juga pemirsa bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain.
Nah, untuk meningkatkan kesehatan pinggang seperti tadi Ibu Yuyun, supaya jalannya juga makin mantap, gunakan Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya begitu banyak. Dia memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita. Dia akan menstabilisasi dan juga menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Makanya tadi Ibu Yuyun, waktu jalan tegap banget dan lebih seimbang. Dia juga bisa mencegah, mengkoreksi bongkok atau asimetris. Dr. Q Back Support Belt wajib untuk digunakan pada pasien yang memiliki masalah postur pada tulang belakang, pengeroposan atau pengapuran tulang belakang atau osteoporosis. Wanita juga sangat berguna Ibu Yuyun. Pasca operasi tulang belakang, bagi Anda yang juga pasca cedera, para atlet atau olahragawan yang suka berolahraga, ataupun patah tulang belakang. Pasien stroke sangat terbantukan yang sedang belajar untuk berjalan kembali. Nah, para lansia juga dibantukan, wajib menggunakannya, dan juga untuk kita semua yang masih sehat. Segera gunakan Dr. Laser atau Equilaser dan juga Dr. Q Back Support Belt. Dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan call center Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, ayo juga Ibu Yuyun, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.